Namun walaupun begitu, ada juga tokoh-tokoh nasional yang asalnya dari Kota Pematang Siantar, yaitu Bapak Haji Adam Malik, kita tahu beliau adalah wakil presiden waktu itu. Kemudian Bapak TB Simatupang, pahlawan nasional, dan Bapak Kornel Simanjuntak sebagai pencipta lagu Maju Tak Gentar. Dan masih ada lagi beberapa orang Siantarmen yang menjadi pahlawan. Kota pendidikan yang merupakan julukan dari Kota Pematang Siantar itu muncul karena sebelum tahun 1900-an ke bawah, ini lembaga pendidikan sudah ada di Siantar. Dan sampai saat ini juga Siantar masih menjadi tujuan pelajar untuk menimba ilmu. Mbak Putri, di Siantar ini ada 12 perguruan tinggi swasta, kemudian 59 SMA SLTA sederajat, dan kira-kira 27 SMP negeri, baik negeri maupun swasta. Tahu nggak sih kalau sejumlah tokoh nasional lahir di Pematang Siantar, seperti Adam Malik, TB Simatupang, dan Kornel Simanjuntak. Selain dikenal dengan daerah kelahiran sejumlah tokoh, kota ini juga kerap dijuluki kota pendidikan loh. Nah, karena dijuluki kota pendidikan, Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, berupaya untuk meningkatkan sistem dan fasilitas pendidikan di kotanya. Kemajuan sistem pendidikan tersebut memacu warga luar kota untuk menyekolahkan anaknya di Pematang Siantar. Padahal di era 80-an, sebagian orang melabeli Pematang Siantar sebagai kota preman. Gimana ya cara pemerintah setempat mengubah stereotip Pematang Siantar yang dikenal negatif menjadi kota yang positif? Yuk tonton cerita lengkapnya di episode Nusaraya kali ini. Nah, Sobat Kompas.com, kali ini Nusaraya kedatangan Wali Kota Siantar, Ibu Susanti Dewani. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ke Kompas.com, gimana nih perasaannya Ibu? Wah, senang kali, luar biasa. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada kami. Hari ini kita mau ngulik-ngulik nih soal Siantar. Baik. Tapi sebelumnya aku mau kenal dulu nih sama ibunya. Nah, Ibu katanya punya latar belakang sebagai dokter anak ya Bu ya. Iya. Kira-kira sampai saat ini masih buka praktik dokter nggak sih Bu? Iya, jadi Mbak Putri, izin praktek saya hingga kini masih aktif. Namun untuk praktek dokter saat ini tidak beroperasi. Tapi kadang-kadang ada beberapa pasien yang dari jauh yang sudah sampai ke Pematang Siantar. Bayangkan Mbak Putri bahwa menuju Siantar itu bisa 6, 7, 8 jam, bahkan 12 jam. Karena sudah sampai di Siantar ya, saya tetap layani, saya tetap tangani sebagai dokter. Iya. Berarti memang ada beberapa pasien yang memang sengaja datang ke Siantar untuk bertemu Ibu ya Bu? Betul, iya. Oke, Ibu, kalau menjalani pendidikan dokter tuh biasanya kan memang panjang ya Bu ya. Kemudian profesi sebagai dokter itu dipandang wah sangatlah tinggi gitu ya Bu. Tapi kenapa Ibu sekarang menjadi profesi sebagai wali kota Ibu? Pindah nih. Itu dia, iya. Terjun ke dunia politik. Iya, jadi Mbak Putri, saya dulunya seorang ASN. Dan menjadi ASN kita tahu tentunya memiliki banyak keterbatasan di dalam melakukan terobosan-terobosan untuk membangun sebuah kota. Dokter memberi pelayanan kepada pasien, wali kota memberi pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas lagi dalam hal ini. Dan sekarang menjadi wali kota itu menjadi apa? Akhirnya selaras menjadi wali kota, akhirnya menjadi politik lah begitu. Sehingga di dalam politik ini merupakan salah satu konsekuensi dari jabatan wali kota tersebut. Jadi kenapa saya ingin membangun Kota Pematang Siantar ini semata-mata karena kecintaan saya kepada Kota Pematang Siantar. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk kota saya yang kami sayangi, Kota Pematang Siantar. Nah Ibu, kalau kita dengar Kota Siantar nih, kalau nggak salah, dulu itu ada julukan Kota Siantar sebagai kota preman Ibu. Bahkan ada adegan di film Warkop tahun berapa tuh, 70-an ya kalau nggak salah. Ini kenalan orang Siantar, orang-orang pada was-was nih Bu. Kira-kira kenapa sih Kota Siantar ini melekat sebagai kota yang apa nih, preman katanya? Ya, Mbak Putri, dengar nih ya. Maju tak gentar. Nah, itu ciptaan siapa? Karena Simanjuntak Oh Ibu. iya betul. Nah,
Jadi lagu tadi itu Maju Tak Gentar, itu adalah ciptaan Bapak Cornel Simanjuntak. Beliau adalah Siantarmen, anak Hmm. asli Kota Pematang Siantar. Yang kita tahu bahwa lagu tersebut membakar semangat dari dulu hingga sekarang dan tetap dinyanyikan hingga saat ini. Dan penciptanya adalah Siantarmen. Dulu ketika ada yang bilang Siantarmen, orang akan langsung menganggap kriminal, preman, kekerasan. Bahkan dulunya di beberapa kota di Jawa ini juga ada yang membuat iklan untuk kos-kosannya. Menerima kos kecuali orang Siantar. Waduh. Nah, mungkin karena orang Siantar ini memang terkenal dengan ketegasannya dan juga volume suara itu di atas rata-rata. Namun walaupun begitu, ada juga tokoh-tokoh nasional yang asalnya dari Kota Pematang Siantar, yaitu Bapak Haji Adam Malik, kita tahu beliau adalah wakil presiden waktu itu, kemudian Bapak TB Simatupang, pahlawan nasional, dan Bapak Cornel Simanjuntak sebagai pencipta lagu Maju Tak Gentar. Dan masih ada lagi beberapa orang Siantarmen yang menjadi pahlawan. Oke, gitu ternyata tuh ceritanya. Iya. Tapi selain sebagai kota yang dijuluki sebagai kota preman, ternyata Siantar juga terkenal sama julukan kota pendidikan, Ibu. Ya. Kota pendidikan yang merupakan julukan dari Kota Pematang Siantar itu muncul karena sebelum tahun 1900-an ke bawah, ini lembaga pendidikan sudah ada di Siantar. Dan sampai saat ini juga Siantar masih menjadi tujuan pelajar untuk menimba ilmu. Mbak Putri, di Siantar ini ada 12 perguruan tinggi swasta, kemudian 59 SMA SLTA sederajat, dan kira-kira 27 SMP negeri baik negeri maupun swasta. Dan tentunya pelajar-pelajar dari luar daerah sana banyak sekali yang menetap sementara di Siantar untuk belajar. Jadi sebenarnya julukan Siantar Kota Pendidikan itu hingga hari ini masih relevan menurut saya. Oke, Ibu tadi kan kalau kita dengar masyarakat di Siantar ini memang punya volume yang tinggi-tinggi. Iya, iya. Sedangkan Ibu dari Jogja, apakah pernah terasa ada culture shock di sana, Ibu? Diceritain gimana tuh? Waktu awal-awal ke Siantar, apakah ada perasaan, waduh agak gimana ya, kok tinggi-tinggi gitu. Sedangkan Iya. waktu di Jogja ternyata lembut-lembut bahasanya, Ibu. Mula-mula ada, tapi itu nggak berlangsung lama. Dan mereka walaupun suaranya mungkin agak lebih tinggi atau di atas rata-rata, tapi hatinya lembut, luar biasa. Luar biasa ya, Iya. Bu. Nah, kita masuk soal kepemimpinan Ibu nih. Kira-kira apa sih fokus Ibu untuk memimpin kota Siantar ini untuk ke depan, Ibu? Ya, Mbak Rini sejak awal menjabat kita membawa visi misi Siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Nah, kita awali dengan kata sehat dulu. Tentunya warga kalau sudah sehat, maka akan lebih mudah untuk membawanya ke arah sejahtera, tentunya berkualitas. Fasilitas kesehatan untuk di Kota Pematang Siantar sudah cukup memadai, yaitu ada 1 buah rumah sakit umum milik pemerintah daerah, 1 rumah sakit TNI, kemudian 7 rumah sakit swasta, yang tentunya menjadi rujukan vaskes dari luar daerah. Kemudian kalau klinik, ini jangan ditanya lagi, klinik dokter spesialis juga cukup banyak tersebar di seluruh pelosok Kota Pematang Siantar, sehingga ini menjadikan Siantar salah satu tujuan bagi masyarakat dari luar daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Nah, pada saat ini di RSUD kami, RSUD Jasamen Saragi, yang milik pemerintah daerah sedang berbenah diri dengan membuka layanan vaskes unggulan yang lebih atau yang belum dimiliki oleh daerah-daerah lain di Sumatera Utara. Antara lain mamografi, cath lab untuk yang penyakit jantung, kemudian ada akupunktur medis, kemudian fisioterapi. Alat-alat fisioterapi ini terlengkap setelah Kota Medan di Sumatera Utara. Kemudian ada rehabilitasi narkoba, dan itu yang menjadikan bahwa rumah sakit ini juga menjadi tempat atau rumah sakit pendidikan. Bahkan minggu lalu Mbak Putri, kami berdiskusi dengan Bappenas untuk mewujudkan RSUD Jasamen Saragi sebagai pusat layanan jantung dan stroke.
Dan selanjutnya untuk sejahtera, ini tentunya menuju sejahtera dibutuhkan sumber daya yang berasal dari perputaran ekonomi. Siantar sudah punya potensi ekonomi yang cukup besar dari berbagai bidang, dan yang selama ini kita lakukan adalah memaksimalkan potensi-potensi tersebut. Dan hal ini terlihat dari indikator-indikator yang salah satunya kita peroleh dari studi pembangunan ekonomi inklusif di Kota Pematang Siantar. Nah, pada tahun lalu, tahun 2023, itu Bappenas telah menetapkan bahwa Kota Pematang Siantar merupakan daerah dengan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Capaiannya angkanya 6,43. Jadi yang kita lakukan saat ini sudah on the track. Berikutnya tentunya menjadikan Kota Siantar berkualitas. Tadi Siantar sehat sudah, sejahtera, dan ini berkualitas. Tentunya ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan acuan untuk menentukan sebuah kota ini berkualitas atau tidak. Tentunya di sini dalam hal ini adalah indeks pembangunan manusia, di mana upaya-upaya yang telah kita lakukan sekarang ini telah berhasil membawa indeks Kota Pematang Siantar dari angka yang tinggi menjadi sangat tinggi di tahun 2023. Angkanya sekitar 80 lebih sedikit begitulah. Jadi IPM atau peningkatan IPM yang tinggi di Kota Pematang Siantar ini terjadi pada semua aspek dimensi, baik umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Jadi fokus ke depannya adalah bagaimana memaksimalkan perkembangan pembangunan ini yang sudah ada tempatnya, dan ini akan menjadi maksimal, dan kita berharap ini akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar. Itulah kira-kira, Mbak. Oke, baik Ibu. Nah, kalau kita ngomongin soal kesehatan tadi, Ibu, stunting ini jadi salah satu hal yang difokuskan pemerintah nih untuk segera dituntaskan ya, Ibu ya. Nah, di Siantar sendiri ternyata prevalensi stunting sempat turun Ibu, sebesar 7,7% tahun 2023. Nah, melihat Ibu sebagai memiliki latar belakang sebagai dokter anak, apa nih kira-kira Ibu punya program khusus nggak untuk menyelesaikan stunting di Siantar, Ibu? Masalah stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah kota, dan berbagai upaya sudah kita lakukan, dan alhamdulillah sudah menunjukkan hasil di mana angka stunting di Kota Pematang Siantar sudah berada jauh di bawah rata-rata nasional, yaitu 7,7. Namun kita tidak boleh berpuas diri, langkah pencegahan tetap kita lakukan melalui optimalisasi posyandu-posyandu. Dalam hal ini Mbak Putri, bahwa di dalam posyandu ini tentunya harus ada ataupun kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan para ibu, di mana para ibu yang memang mempunyai peranan di dalam tumbuh kembang seorang anak. Sehingga ketika posyandu ini aktif, kemudian ada komunikasi antara petugas dengan ibu-ibu, sehingga ini akan didorong terus untuk para ibu lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Selanjutnya, langkah yang kami ambil adalah memberikan vitamin-vitamin yang memang diperlukan untuk tumbuh kembang seorang anak, sehingga langkah-langkah inilah yang diharapkan dapat terus menjaga angka stunting di Kota Pematang Siantar. Kita harapkan untuk turun lagi, akan lebih baik lagi, begitu Mbak Putri. Artinya memang sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot ya untuk terus menekan angka stunting di Siantar. Siap, ya. Nah, Ibu, Kota Siantar ternyata ini memang dekat sekali sama Medan, Ibu. Bahkan ini jadi sebagai kota perlintasan nih kalau misalkan ada ada wisatawan yang ingin ke Danau Toba, Ibu. Iya. Tapi sebenarnya kita juga pengen Siantar itu menjadi kota tujuan kan ya, Bu ya. Iya. Kira-kira nih apa upaya Pemkot untuk menjadikan Siantar sebagai kota destinasi bagi para wisatawan? Jadi ada slogan Kota Pematang Siantar, destinasi yes, transit no. Ini yang selalu kita sampaikan. Namun slogan itu
tidak tertutup hanya pada wisatawan yang hanya berkunjung di 1 atau 2 hari. Mengapa demikian? Karena posisi Siantar ini memang posisi yang sangat strategis, di mana Siantar menghubungkan daerah antara pantai barat dengan pantai timur Pulau Sumatera. Dan jaraknya hanya sekitar 50 km dari wisata alam terbesar dunia, bahkan menjadi destinasi internasional yaitu Danau Toba. Tentunya bukanlah pilihan yang bijak jika kami mau terlalu fokus untuk mengambil hal tersebut. Namun bagaimana kita menjadikan Kota Pematang Siantar ini menjadi tujuan bagi orang-orang yang dari luar daerah untuk menghabiskan uangnya di Kota Pematang Siantar, dalam hal ini menghabiskan uangnya. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita jual, harus kita fokuskan supaya perekonomian di Kota Pematang Siantar juga meningkat. Nah, dalam hal ini potensi terbaik yang memiliki efek domino ekonomi yang tinggi adalah pada bidang pendidikan. Dengan banyaknya pelajar dari luar daerah yang menetap di Siantar, tentunya menjadikan Siantar kota tujuan bagi pelajar itu sendiri dan mungkin juga keluarganya yang mengunjungi anaknya yang sekolah di Kota Pematang Siantar. Dan tentunya ini dari keluarga itu juga akan bolak-balik datang ke Pematang Siantar. Dan ini efek dominonya yang bisa panjang lagi, yaitu mulai dari bisnis kos-kosan. Tentunya bisnis kos-kosan ini juga akan menjamur, kemudian belum lagi pedagang makanan minuman, kemudian peralatan sekolah dan kebutuhan hidup lainnya juga tentunya akan berkembang. Selanjutnya selain tadi kota destinasi dari pendidikan, tentunya juga dari bidang kesehatan juga kami akan maksimalkan. Fasilitas kesehatan yang dimiliki Kota Pematang Siantar merupakan rujukan dari daerah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Dengan banyaknya rumah sakit, klinik, dan dokter spesialis, ini mengundang masyarakat dari luar Kota Siantar untuk menjadikan Siantar kota tujuan untuk berobat, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan ini dampaknya bagi ekonomi Kota Pematang Siantar cukup besar. Oleh karena itu, kita harus memberikan kenyamanan bagi mereka-mereka yang berkunjung di Kota Pematang Siantar. Jadi Mbak Putri, destinasi yang kami maksud itu bukanlah destinasi kedatangan mereka sementara dalam antrian 1-2 hari, tetapi lebih dari itu mungkin seminggu, mungkin 3 tahun, 6 tahun. Jadi ketika luar daerah itu memikirkan tentang pendidikan anak-anaknya, kemudian memikirkan untuk kesehatan, mereka pasti akan berpikir untuk datang ke Kota Pematang Siantar. Maka kita jadikan Siantar ini menjadi tujuan terlebih lagi akomodasi di Kota Pematang Siantar ini sudah bagus dan konsep destinasi Yes Transit No itu insya Allah dapat terwujud. Nah, untuk potensi inilah yang akan kita maksimalkan untuk pengembangan UMKM Kota Pematang Siantar karena pasarnya juga sudah tersedia baik para wisatawan maupun warga Siantar sendiri dan tentunya UMKM Siantar juga sudah berkembang pesat saat ini. Bahkan ada beberapa UMKM yang sudah menjadi unggulan bahkan sudah diekspor ke negara tetangga begitu. Oke, ngomongin pariwisata mungkin Ibu Wali Kota ini punya rekomendasi spot pariwisata nih di Siantar. Kira-kira apa sih Bu kalau misalkan ke Siantar kita harus ngapain kira-kira? Sekarang udah banyak sih Mbak. Sekarang udah banyak di bidang pariwisata. Tentunya Siantar ini unggul pertama di kulinernya. Kulinernya itu kalau kita datang sempat ke Siantar, silakan Mbak Putri kalau ke Siantar itu di sudut-sudut kota, di sudut-sudut jalan itu sudah banyak kafe-kafe. Kemudian yang paling rasa dari kuliner di Pematang Siantar itu khas gitu, wajib dicoba karena masakan yang ada di kota Siantar itu bumbunya berani, sehingga bumbunya nggak tanggung-tanggung. Jadi nanti kami undang Mbak Putri dan tim nanti ke Kota Pematang Siantar dan ini wajib dicoba. Kemudian ada roti ganda yang tentunya sudah menjadi legenda ya, yang menjadi legenda. Kemudian banyak lagi kuliner-kuliner yang sedang tumbuh menjamur di Kota Pematang Siantar.
Selanjutnya ada wisata edukasi seperti taman hewan. Taman hewan yang ada di Kota Pematang Siantar merupakan taman hewan yang memiliki koleksi hewan yang terlengkap di Wah, sepulau Sumatera, bayangkan. wah, keren Jadi banget. pengunjungnya pun juga didominasi oleh masyarakat dari luar Sumatera, dari Sumatera Utara, dari Aceh, dari Pekanbaru, dari Riau, itu juga sering berkunjung ke kebun binatang Siantar. Kemudian spot wisata selanjutnya adalah wisata sejarah dan budaya. Di sini berbagai event diselenggarakan untuk melestarikan budaya dan sejarah sekaligus menarik minat para wisatawan untuk menjadikan Kota Pematang Siantar sebagai tujuan wisata. Tentunya event budaya selain sebagai sarana promosi wisata juga merupakan sarana bagi para penggiat budaya di kota kami, Kota Pematang Siantar, untuk menunjukkan kreativitasnya. Salah satunya adalah Siantar Culture Show. Ini merupakan salah satu event budaya yang menampilkan atraksi budaya Simalungun dan budaya etnis lainnya yang ada di Kota Pematang Siantar. Artinya wisatawan udah nggak perlu bingung lagi ya di Siantar. Iya, Sebenarnya sudah banyak spot-spot pariwisata sudah yang banyak, memang bisa benar, iya. dirasakan ya. Oke, Ibu. Nah, tahun 2023 nama Susanti Dewayani sempat viral nih, Ibu, Iya, karena iya, isu iya, iya. intoleransi. Boleh diceritain, Ibu? Itu kenapa bisa viral, Ibu? Iya, iya, iya. Ya, jadi waktu itu ketika awal tahun 2023 itu dilaksanakan kegiatan basar ataupun berjualan yang dilakukan oleh penyelenggara tertentu menjelang perayaan Imlek di tahun 2023. Basar tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan perayaan Hari Besar Imlek. Ya. Namun semata-mata hanya aktivitas perdagangan yang menggunakan fasilitas umum. Hal ini telah disikapi sebelumnya untuk merelokasi kegiatan tersebut di tempat yang lebih representatif. Namun, penyelenggara tidak menyetujui dan tetap kekeh bertahan untuk melaksanakan aktivitasnya di lokasi awal. Akhirnya pemerintah kota melakukan tindakan penertiban pasar tersebut. Namun, opini yang berkembang justru menjadi isu intoleran terhadap etnis Tionghoa. Padahal kegiatan tersebut adalah murni kegiatan perdagangan yang mengangkat tema Imlek Fair. Karena kebetulan waktu pelaksanaannya dekat sekali atau menjelang Hari Raya Imlek. Isu itu akhirnya berkembang cukup pesat dan luas, sehingga kami harus melakukan klarifikasi bersama tokoh-tokoh Tionghoa dan Walubi Kota Pematang Siantar untuk menepis isu intoleran yang dimaksud. Mbak Putri, selama saya berada di Kota Siantar ini kurang lebih sejak tahun 88 saya sampai Kota Pematang Siantar, saya belum pernah sekalipun mendengar terjadinya diskriminasi terhadap aktivitas etnis, suku, dan agama di Kota Pematang Siantar. Dan toleransi itu sangat dijunjung tinggi di Kota Pematang Siantar. Itu yang saya pahami, Mbak Putri. Oke, artinya waktu itu mungkin ada kesalahpahaman aja ya, Bu ya? Iya, begitulah kira-kira. Nah, Ibu juga sempat viral lagi nih karena sempat digugat ke MA soal manajemen kepegawaian ASN. Tapi gugatan ini ditolak sama MA ternyata. Ini bisa diceritain nggak sih, Bu? Seperti Iya. apa ceritanya saat itu? Seru lah pokoknya. Ya. Jadi untuk gugatan kepada saya sebagai wali kota Siantar tahun 2022 kemarin, itu salah satu poin gugatannya adalah terkait perbedaan pemahaman dalam implementasi manajemen kepegawaian. Saya ingin agar ASN ini selaku pelaksana kebijakan publik dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan lebih maksimal kepada masyarakat. Niat baik saya ini dalam melakukan kebijakan tersebut ternyata dinilai keliru dan dirasa merugikan beberapa pihak. Sehingga hal ini beberapa pihak menyuarakan kepada DPRD, sehingga DPRD mengajukan usulan pemakzulan ke Mahkamah Agung. Singkat cerita, MA menolak gugatan tersebut. Nah, di sini Mbak Putri saya juga mau menyampaikan bahwa dalam hal manajemen ASN, Kota Pematang Siantar bahkan menerima penghargaan dari BKN atas implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK
manajemen ASN di tahun yang sama, tahun 2022, tahun ketika gugatan itu disampaikan. Di mana Siantar menerima ataupun memperoleh nilai indeks dengan kategori B. Nilainya kalau nggak salah 76,08 begitu. Dan ini meningkat sebesar 35 poin sekian indeksnya. Artinya dari kategori C kemudian menjadi kategori B. Adapun indikator yang mendukung pencapaian tersebut antara lain pengadaan dan pengangkatan ASN, pemberhentian ASN, kepangkatan dan kode etik, penghargaan, penggajian, tunjangan dan fasilitas serta pensiun. Begitulah kira-kira yang kami alami waktu itu. Berarti artinya semuanya sudah clear ya Bu ya, sudah tidak ada lagi kesalahpahaman Betul, di antara benar, iya. Pemkot ini. Nah Ibu, tahun ini kita mau menghadapi pilkada. Gimana nih kesiapan Ibu menghadapi pilkada tahun ini? Tentunya di musim pilkada tahun ini, saya selaku wali kota, kepala daerah, terus berikhtiar dalam segala hal di dalam masa jabatan saya ini kan belum berakhir, Mbak. Ya. Jadi saya terus akan bekerja semaksimal mungkin untuk tetap memajukan Kota Pematang Siantar. Dan saya sebagai wali kota artinya ajang dan kesempatan ini tetap akan saya manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Kota Pematang Siantar. Ya. Dalam ini kota yang memang kota saya cintai. Ya. Tetap bekerja untuk kemajuan kemakmuran masyarakat Kota Pematang Siantar. Oke, kalau gitu mungkin apa nih harapan besar Ibu untuk Kota Pematang Siantar ke depan Ibu? Untuk warga Kota Pematang Siantar yang saya cintai, Siantar terkenal dengan kerukunannya dalam keberagamannya. Keberagaman itulah yang menjadi kekuatan kita untuk bersama-sama membangun Kota Pematang Siantar. Siantar dari dulu selalu berhasil melalui berbagai dinamika yang dapat mengganggu kerukunan tersebut. Namun, untuk membangun Kota Pematang Siantar yang kita cinta ini, kita harus bergandeng tangan, berkolaborasi, dan yang satu lagi, kita harus tulus, kita harus ikhlas. Harapannya kota kita bisa bangkit dan maju menuju Kota Pematang Siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Pembangunan yang telah kita lakukan seperti Smart City, kemudian penyegaran kembali kota pendidikan, dan PR-PR prioritas yang telah dikerjakan mulai dari sudah mulai nampakkan hasilnya. Mari kita lanjutkan pembangunan yang telah berada pada jalur yang tepat ini dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Kota Pematang Siantar. Terima kasih untuk seluruh warga Kota Pematang Siantar yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat berbuat dan mengabdi untuk kota kita tercinta, Kota Pematang Siantar. Terima kasih. Oke Bu Susanti, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita di Nusa Raya kali ini ya Bu ya. Terima kasih kembali, kami juga mengucapkan terima kasih. Oke, kalau gitu sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusa Raya episode kali ini. Putri Aulia pamit undur diri, salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.